Karena saya dulu nggak sekolah tinggi ya. Saya hanya tamatan SD, saya juga pernah ketipu juga. Jadi ketika dia jatuh harus bangun, ketika dia jatuh harus bangun. Pasti ada suka dukanya. Yang saya tanamkan itu, saya dendam sama kemiskinan. Bahwa miskin itu tidak enak begitu. Pada saat remaja kami dulu begitu. Jadi kita dendam terus sama miskin. Nama saya itu Romdoni ya. Cuma dipanggil ya karena masih kecil kita di Betawi, orang Betawi itu panggilnya nama pendeknya aja gitu, nggak mau panjang-panjang, disebut Doni begitu ya. Karena kita pada saat itu hajinya masih muda, jadi tahun itu umur saya tuh 16 tahun tuh udah jadi haji deh gitu. Karena di Betawi itu hajinya tuh dia nggak lupa begitu, jadi dia panggil Haji Doni begitu. Jadi sampai sekarang itu akte kelahiran saya sama KTP-nya itu beda. Kalau di akte kelahiran itu namanya Romdoni begitu ya. Tapi di KTP itu Haji Doni begitu ya. Itu saya baru dagang sapi ini umur saya itu 17 tahun ya. Sekarang ini sudah 56, berarti hampir 38 tahun ya kurang lebih ya. Dulu itu kalau di Betawi kakek-kakek saya itu punya sapi perah begitu ya apa begitu. Terus kita minat hobi begitu ya sama sapi. Jadi sekarang ini kita piara sapi. Lepas kakek, terus ibu berubah begitu ya, berubah dagang dagangnya gitu ya. Di Betawi pada saat itu nggak seperti sekarang ini. Jadi kita kebetulan kelahiran Cipete, kita tiba-tiba bangkrut ya usaha kakek saya. Ketika itu kita dagang nggak sebanyak ini begitu ya. Ketika itu yang pengorban itu, sobil korban itu sedikit sekali begitu. Paling dulu kita pada saat awal mulanya itu cuma laku bawa 5 ekor, 10 ekor itu cuma laku 2 ekor. Pada saat itu kita di Betawi masih ada lahan kosong ya, di Depok juga masih ada lahan kosong. Jadi sekitar situ banyak yang piara sapi-sapi ya gitu ya. Kerbonya jarang. Ada juga sih kerbau begitu ya. Cuma pada saat itu kerbau itu amat mahal begitu. Sapinya agak murah begitu. Karena dulu kan kalau orang Betawi kalau lagi lebaran itu musim semur itu dia itu kan daging kerbaunya mahal gitu. Karena kerbau pada saat itu tanpa lemak, katanya enak begitu. Sekarang sudah berubah. Jadi sapinya itu yang kita pilih begitu. Dulu kita di pinggir jalan dari jualan 2 ekor sampai 5 ekor berkembang begitu ya. Seiring berjalannya waktu, sekarang ini kita baru punya tempat 3. Ada di Cilengsi, ada di Tapos, dan ada di Cisalak ya begitu. Dan di sini juga. Untuk sapi itu kita banyak sekali ya jenisnya ya. Kita itu Indonesia itu negara kepulauan ya gitu ya. Jadi itu ada dari ras Bali itu ada dari Bali sendiri, ada dari NTT, ada juga dari NTB, ada juga sapi-sapi yang dari Pulau Jawa, ada sapi limosin, ada sismental, ada PO Jawa, terus ada satu lagi tuh saya lihat itu sekarang udah berkembang berangusnya sama FH-nya ya, pisolan ya begitu. Nah seiring berjalannya waktu perkembangan karena sudah ada IB, ini sapi-sapi sudah dikembangkan begitu ya. Banyak sekali Pak Soeharto itu pada saat itu dia mendatangkan sapi-sapi jenis limosin, jenis sismental. Itu yang sekarang itu hadir banyak juga. Sapi zaman itu masih harganya 2 juta, 1.800.000. Itu cukup besar sekarang. Kalau yang sekarang ini di 2021 ini ya sudah ada kenaikan harga ya. Ada yang 10 juta, ada yang dari 12 juta, ada yang 15 juta tergantung ya bobot ya. Karena itu kalau untuk sapi korban sih ya, saya rasa orang yang cari yang sekarang ini itu sapi yang jenis ya 17 juta, 18 juta, sampai 20 juta yang rame begitu. Jadi sapi-sapi ini setelah kita datangkan ya di situ ya, sebelum taruh kita display di sini, itu sapi di peternakan, kita kasih makan ya, kita periksa dokternya. Di sana itu makannya
ada makanan istilahnya tahap 1, tahap 2, tahap 3. Pada saat dia datang, di situ kita kasih makan rumput-rumputan sesuai dengan alami. Karena kita ini harus bagus ya, karena untuk korban ya di situ kita akan kasih konsentrat, terus juga ada hijauan, terus juga dengan obat-obatan supaya itu sehat. Karena apa? Sapi korban itu dia itu harus memenuhi syarat. Syaratnya itu dia harus mulus, tidak sakit ya, badannya bagus. Yang dipotong itu benar-benar harus istilahnya syariat banget sesuai dengan korban. Omset ini kita yang paling terpuruk ya sekarang ini begitu ya. Karena dari tahun 2000 itu 2020 itu ada pandemi ya. Sekarang ini ada juga 2021 masih juga Covid begitu. Di Covid ditambah lagi PPKM sehingga yang membuat orang visit datang ke sini ini itu tidak bisa, karena ini kita ini di Depok ini seperti apa yang masyarakat rasakan kita merasakan. Jadi orang mau datang ke sini itu sulit sekali. Perbatasan Raya Bogor disekat, perbatasan Bogor sendiri disekat, perbatasan Jakarta Selatan ini disekat. Jadi orang untuk visit ini susah sekali. Waktu 2019 ke bawah ya normal ya begitu, walaupun tuh ada peningkatan, ada penurunan. Tapi ini untuk 2020 dan 2021 ini sangat terpuruk sekali gitu ya untuk penjualan sapi korban. Itu tahun 2004 aja sudah ada ya staf-staf kami ya, karena ini tempat ini itu dulunya showroom mobil ya, karena desakan masyarakat masa saya harus beli sapi di peternakan, karena kalau di peternakan itu cukup amat jauh ya gitu. Jadi pembeli pada saat itu ramai, jadi kita minta perbantuan dari staf mobil kita untuk menerangkan satu sama lain jenis sapi itu begitu. Kita pada saat itu kekurangan tenaga karena ramai gitu ya. Jadi mereka ini sebelum dia di sini itu kita latih dulu ya, kita training dulu ya, pengetahuan tentang sapi. Jadi mereka ini juga bukan hari ini tuh kita rolling dia bisa. Jadi minimal tuh ada yang sudah 2 tahun, ada yang 3 tahun deh begitu. Jadi dia tuh nggak gampang begitu ya, karena bukan SPG cabutan. Kita kedatangan customer itu satu hari itu bisa 50 orang, 70 orang begitu ya. Sedangkan pembeli sapi itu kan setahun sekali, dia tidak mengenal sapi. Karyawan kita terbatas, jadi bisa ditanya dari karyawan kita yang di showroom mobil itu, yang wanita-wanita kita perbantukan. Yang menarik itu satu tempat ya, kedua kualitas hewan ya, terus pelayanan kami yang dibantu begitu. Jadi nggak ada lah istilahnya tuh SPG gaya tarik untuk membeli tuh istilah apa tuh, membuat apa sapi-sapi kita itu laku. Tidak itu tidak. Jadi kualitas hewan yang membuat kita itu laku begitu. Pada saat itu bertempatkan jadinya ini menjelang Hari Raya Idul Adha, seharusnya ini kita isi mobil ya pada saat launchingnya ya. Jadi pada saat launching itu kita udah dapat karangan bunga dari bank, dari teman-teman kerabat-kerabat kami begitu. Pada saat istilahnya gitu, itu seharusnya kita isi mobil, kita isi sapi di situnya. Kita dibilang orang gila tuh katanya. Itu lucu sekali itu. Karena pada saat launching seharusnya diisi mobil, bukan diisi mobil. Hadirlah sapi-sapi di sini. Nah, itu orang kaget kan pada saat itu 2003 loh. Ya, bangunan ini cukup bagus ya pada saat itu. Kok bahkan yang dari Bimantara, yang dari mana-mana bla bla artis, apa pejabat datang ke sini karena ingin tahu mana ada sih. Jadi viral banget. Karena kita sudah lama sekali ya, hampir 36 tahun ya. Mungkin sudah ada pejabat yang almarhum, ada yang masih begitu. Tapi anak-anaknya masih oke. Pembeli-pembeli kita itu ada yang dari Cirebon, ada yang dari Bandung, ada yang dari mana? Pernah kita di Surabaya, pernah juga ada yang di NTT. Jadi kita dulu pada saat itu kita bingung begitu. Kok di NTT orang mau beli sapi begitu ya. Kita bawa dari Jakarta gini, jadi kita ambil agen kita yang di sana untuk menghadirkan istilahnya sapi-sapinya yang harus bisa dipotong di NTT begitu. Jadi kita pernah, sapi-sapi kita ini dibeli pada saat tsunami ya, di Aceh itu 2004 ya, bertepatan gedung ini jadi, kita dagang juga ini sapi. Bayangkan loh, dia beli sapi pada saat itu hampir 1.200 ekor loh.
masyarakat Turki. Ada juga teman-teman yang dari Jerman ya, dia nggak bisa korban kan di Jerman. Jadi pihak virtual atau Zoom dia beli di Indonesia tapi potong juga di Indonesia juga begitu. Jadi teman-teman kita tuh banyak yang dari luar ya, warga negara sana yang kebetulan dia dekat sama kami di sini, sehingga itu mungkin ada juga yang dari kemarin yang dari Orlando ya, masyarakat Muslim, dia istrinya orang Indonesia, suaminya orang sana. Jadi warga negara Amerika, kalau di Amerika dia sulit untuk korban karena tempatnya harus disesuaikan, dia korban di Indonesia. Ada artis-artis dangdut, Ame Karel ya, dia beli masih segini-gini. Sekarang ini dia masih beli juga, terus Rapi juga datang ke sini, ada PSB staf-stafnya yang beli ya, begitu. Pada saat itu di atas nama partai. Ya. Pejabat-pejabat juga banyak ya, yang satu sama sebutan dari zaman Orde Baru tuh pejabat yang sekarang. Contoh salah satu istilahnya dia gitu, Pak Harmoko yang sudah baru kemarin meninggal, dia pernah membeli. Terus juga ada Wapres, Hamzahas juga sering dia beli datang ke sini begitu ya. Terus juga Ibu Megawatinya juga beli juga, Pak Tri Sutrisno ya, dia datang juga beli. Terus juga anaknya juga, Pak Firman juga beli. Jadi banyak sekali. Saya nggak bisa sebutkan satu sama lain ya saat itu karena terlalu banyaknya, listnya saya lupa nih begitu. Pada saat itu ya kita boleh dikatakan dari saya seorang cuma tamatan SD, karena dari sapi bisa kenal Wapres, kenal itu ya cukup bangga juga lah. Suka dukanya kita kebanyakan dukanya ya daripada sukanya ya. Karena yang namanya dunia sapi itu kita harus tuh nggak bisa santai ya, karena kita harus lihat sapinya satu sama lain, harus bisa makan, sehat apa tidak begitu. Jadi 24 jam itu kalau kita jadi peternak sapi itu masih amat kurang 24 jam, karena kita malam harus bangun, siang harus lihat makannya apanya. Pada saat itu ya kita karena belum banyak karyawan ya kita harus lihat begitu. Kadang-kadang sapi yang kita ingin jual itu tiba-tiba ada patah kaki. Kita juga pernah mengalami itu, ada kebangkrutan juga ya di bidang itu ya, karena kita itu awam ya. Karena saya dulu nggak sekolah tinggi ya, saya hanya tamatan SD. Saya juga pernah ketipu juga pada saat saya penjualan sapi itu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sapi-sapi kita itu katanya mau dibeli, ya oke kita jual begitu ya. Dijual, pada saat kita pengecekan itu ke lokasinya itu, tempat ini betul ada, tempat ini itu betul. Kita tanya sama PT-nya, betul itu tempat dia juga begitu. Pada saat itu 400 juta loh, di bawah tahun 2000, tahun 83, 19 tahun loh umur saya pada saat itu. Sebelum saya itu bangkit, saya masuk rumah sakit. Jadi begitu saya sakit, motivasinya itu begitu. Jadi buat motivasi, karena pada saat itu ketipu segitu cukup banyak, uang kita sudah habis, sapi juga di kandang habis. Setelah masuk rumah sakit bayarnya kita bingung begitu, karena pada saat itu ada serangan jantung katanya. Jadi kita buat motivasi, ya sudahlah, kita memang kebodohan kami pada saat itu, kami tidak sekolah, kita percaya aja begitu ya. Karena ketipunya itu menjelang Hari Raya Idul Fitri, dia potong sapi, dia kita kirim sapi seharga kurang lebih hampir 100 ekoran ya, karena sapi pada saat itu 4 jutaan satu ekor, itu habis. Karena kita belum punya banyak pada saat itu. Hewan-hewan yang kita hadirkan untuk menjelang korban ini, itu harus ada surat sehat semua ya. Sapi ini sebelum kita datang harus diperiksa dulu ya, satu sama lain ya, individu loh. Satu, oh ini sapi kalau tidak layak, tidak bisa, itu dihadirkan untuk di sini. Kita kerjasama sama Pemda Depok ya, yang dimana itu dia punya RPH, kita disuruh kelola ya begitu, ada yang namanya di Tapos itu RPH-nya. Jadi nanti para pengorban yang tidak bisa untuk memotong sapinya di zona merah, kita siapkan itu di RPH. Kebetulan itu kita yang sudah close system ya, yang udah ikutin MLA ya, animal welfare-nya kita terapkan di sini begitu. Jadi para pengorban itu, sapi yang dipotong itu sudah memenuhi syarat internasional. Para pembeli korban untuk membeli sapinya di mall hewan korban kita ini ya, di tempat kami ini bisa melalui online, bisa melalui Pisat atau bisa melalui Zoom ya. Nanti ada staf-staf kami yang akan mendiarek ya, menjelaskan satu sama lain. Kepada anak muda itu,
kalau mau bisnis tentang sapi itu kita sebagai bayi jatuh baru belajar belajar jalan, jatuh bangun. Jadi ketika dia jatuh harus bangun, ketika dia jatuh harus bangun. Pasti ada suka dukanya. Itu kami dulu ya, kami belajarnya seperti itu. Jadi nanti halangan pasti ada. Jadi buat semangat itu anak-anak muda yang sekarang ini ya harus belajar dulu tentang sapi. Jadi nanti setelah dia mengetahui dulu nanti sapinya apa, baru dia bisa. Terutama buat anak-anak muda yang sekarang ini harus belajar dulu tentang sapi. Baru nanti dia bisa akan bisnis sapi. Jadi yang saya tanamkan itu, saya dendam sama kemiskinan. Bahwa miskin itu tidak enak begitu pada saat remaja kami dulu begitu. Jadi kita dendam terus sama miskin ya. Supaya kita ini bisa seperti ini, ya dendam sama miskin. Jadi kita berusaha apa semua ya. Mungkin Allah kasih, kita alhamdulillah lah sambil berdoa, sambil apa semua. Nanti kita akan sukses lah begitu. Bangga pastinya Kak, terus ada rasa puas kan, ada rasa puas untuk diri. Artinya kita mampu untuk bayar kuliah sambil kerja capek-capek juga. Seneng dan bangga sama diri sendiri. Ya harapan kami ini COVID segera berlalu lah. Pemerintah bisa menangani dalam keadaan pandemi yang menyeluruh. Apa yang dunia rasakan kita juga merasakan. Ini segera berlalu lah. Karena kita ini nggak punya cadangan ya, model-model kayak kami itu usaha 38 tahun, semuanya begitu 2 tahun ada pandemi ini sudah habis masalah kita deh begitu.